Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Finali Putri dengan NPM B1A023185. Di sini saya akan menjelaskan delik pidana adat saya, yaitu Cimpalo Mato. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian mengenai hukum adat Bengkulu, dapek salah, dendo adat, dan lembaga adat. Yang pertama adalah pengertian hukum adat Bengkulu. Hukum adat Bengkulu merupakan adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat Bengkulu, serta diwariskan secara turun-temurun. Awalnya, ketentuan adat dijalankan oleh nenek moyang secara lisan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, ketentuan hukum adat Bengkulu ditetapkan menggunakan aksara Arab Melayu yang kemana kemudian buku tersebut dicetak kembali menggunakan huruf Latin pada tahun 1938 karena adanya keterbatasan bahasa. Sampai sekarang, undang-undang adat yang diakui oleh masyarakat adat Bengkulu tetap merujuk pada hukum adat yang asli dan telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum adat Bengkulu dijalankan oleh suatu lembaga adat yang dikenal dengan nama Rajo Penghulu. Lembaga ini terdiri dari penghulu adat, penghulu syarak, serta para tokoh masyarakat yang dianggap cerdik dan bijaksana. Dalam struktur tersebut, terdapat seorang kepala adat yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian adat istiadat di wilayahnya. Kepala adat menjadi panutan masyarakat serta berperan dalam berbagai permasalahan adat yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adat dapat dilakukan secara musyawarah sehingga terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum adat Bengkulu dikenal istilah dapek salah dan dendo adat. Dapek salah merupakan peristiwa, perbuatan, atau tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat. Sedangkan dendo adat merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan dapek salah. Pemberian sanksi ini biasanya diputuskan melalui musyawarah oleh lembaga adat Rajo Penghulu. Salah satu bentuk dapek salah yang saya bahas adalah Cempalo Mato. Menurut Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, Bab 3 Pasal 38, Cempalo Mato dalam hal seseorang di tempat umum atau di muka umum memandang lawan jenisnya dengan nafsu syahwat atau secara tidak sopan atau mengintip lawan jenisnya di tempat tertutup sehingga menimbulkan ketidaknyamanan atau ketakutan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai dapek salah. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan denda adat berupa teguran maupun permohonan maaf. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan untuk pertama kalinya atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga, maka selain memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ketentuan adat, pelaku juga dapat dikenakan denda adat lainnya melalui mufakat Raja Penghulu. Selain itu, apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang telah terikat dalam perkawinan dengan seseorang dengan orang lain, maka selain memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan tersebut, maka dapat juga melakukan pelaksanaan upacara tepung setawar sedingin serta denda adat lainnya yang diputuskan melalui mufakat Raja Penghulu. Perbuatan ini juga termasuk apabila dilakukan di tempat umum, kecuali di tempat yang memang diperuntukkan secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seseorang perempuan yang dengan sengaja memakai pakaian yang tidak menutup aurat sehingga menimbulkan pandangan nafsu syahwat dari laki-laki yang memandangnya juga dapat termasuk dalam perbuatan yang berkaitan dengan Cempalo Mato menurut ketentuan adat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan penyelesaian musyawarah Raja Penghulu, yang mana pada awalnya proses penyelesaian dapek salah dimulai dari laporan masyarakat kepada ketua RT, aparat kelurahan atau unsur Raja Penghulu. Setelah laporan diterima, aparat setempat mengajukan permintaan kepada ketua adat untuk menyelesaikan musyawarah mufakat Raja Penghulu. Selanjutnya, penghulu adat mengundang anggota Raja Penghulu, penghulu adat, penghulu syara, dan cerdik cendikia, aparat pemerintah, serta pihak terkait untuk menghadiri musyawarah yang biasanya dilaksanakan di masjid atau tempat yang disepakati. Ketua RT menyiapkan tempat, mengatur kehadiran para pihak, saksi, dan masyarakat.
Dalam musyawarah, penghulu adat membuka sidang, memeriksa kehadiran peserta, kemudian ketua RT menjelaskan duduk perkara berdasarkan laporan dari keterangan saksi. Setelah dilakukannya pemeriksaan saksi, keterangan pihak yang melakukan dapet salah, serta klarifikasi dari keluarga atau pihak terkait, Raju Penghulu kemudian melakukan musyawarah tertutup untuk mempertimbangkan fakta, kaidah hukum adat, dan sanksi yang sesuai. Keputusan diambil secara mufakat dan dituangkan secara tertulis berdasarkan ketentuan adat serta Perda Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003. Keputusan tersebut dibacakan oleh ketua adat di hadapan para pihak. Jika pihak yang melakukan dapet salah dan keluarganya menerima keputusan secara ikhlas, maka dilakukan penandatanganan berita acara. Dilanjutkan dengan nasihat adat, penentuan waktu pelaksanaan sanksi adat, dan pembacaan doa oleh penghulu syarah dan penutupan sidang oleh ketua adat. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan upacara tepung setawar sedingin. Tepung setawar sedingin sendiri merupakan salah satu tradisi adat dalam masyarakat Bengkulu yang digunakan sebagai bentuk penyelesaian konflik serta simbol perdamaian antara pihak yang berselisih. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah musyawarah adat mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dalam forum mufakat Rajo Penghulu. Dalam pelaksanaannya, prosesi tawar sedingin melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, penghulu adat, serta penghulu syarah atau tokoh agama. Prosesnya diawali dengan musyawarah adat untuk mendengarkan permasalahan, keterangan saksi, serta mempertimbangkan bentuk sanksi atau ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Setelah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, pelaku diwajibkan memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, termasuk membayar ganti rugi apabila ada. Setelah kesepakatan tercapai, barulah dilakukan proses tawar sedingin sebagai simbol perdamaian. Dalam proses ini, pelaku dan korban dipertemukan, kemudian pelaku dimintai untuk menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Selanjutnya, dilakukan ritual memercikan air tawar sedingin yang menjadi simbol penenang dan pendingin suasana, sehingga konflik yang terjadi diharapkan dapat benar-benar berakhir. Proses ini biasanya ditutup dengan nasihat dari ketua adat agar kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama serta makan bersama sebagai tanda bahwa konflik telah diselesaikan secara damai dan hubungan sosial dalam masyarakat kembali harmonis. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.